Baru-baru ini, salah satu institut yang cukup dikenal di Kota Pematang Siantar melakukan penelusuran berkaitan bahwa pemerintah melakukan dugaan markup terhadap sembako yang dibagikan dalam 2 tahap. Baiklah, pertanyaan ini saya akan berikan kepada Ketua PMKRI. Apakah sejauh apa PMKRI melakukan penelusuran tentang ini? Baik, terima kasih. Jadi terkait tentang kasus dugaan ini, saya pikir sejalan dengan kasus yang tadi, mengapa di kota masih ramai, artinya di jalan masih ramai. Menurut saya itulah hasil atau buah dari ketidakseriusan dari pemerintah. Jadi mengapa masyarakat masih banyak di jalanan atau di kota? Tentu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anda yakin Sementara mereka bekerja? kebanyakan seperti itu, seperti driver-driver di pajak juga banyak yang berjualan seperti itu. Jadi sementara pemerintah sudah memberikan solusi dengan menyalurkan bantuan-bantuan seperti itu. Nah, kemarin itu udah disalurkan tahap pertama sebanyak 15.555 dan ternyata di lapangan ada informasi bahwasannya harga nominal yang seharusnya diterima masyarakat tidak sesuai dengan nominal sembako yang diberikan kepada masyarakat. Artinya ini ada manipulasi harga dari pemerintah. Jadi yang kita harapkan di sini pemerintah serius, artinya anggaran atau Itu bantuan yang diberikan tahap pertama. dapat itu. Ya, kami kalau dari GMKI menilai itulah tidak transparannya pemerintah kita, khususnya di Kota Pematang Siantar. Kenapa timbul dugaan-dugaan adanya tindak pidana korupsi atau penyelewengan dari harga yang tidak sesuai? Karena pemerintah dari awal juga sudah tidak transparan, tidak jujur, sehingga terjadi hal yang demikian. GMKI sendiri sudah melakukan apa untuk memaksa pemerintah untuk transparan? Ya. Selain dari sikap yang kita sampaikan melalui media, GMKI bersama teman-teman PMKRI, GP Ansor dan juga bekerja sama dengan Lembaga Gereja HKI, kami membentuk tim advokasi penanganan COVID. Nah, dari tim itu akan bekerja bagaimana nanti Tim ini dibentuk siapa? dibentuk bersama oleh GMKI, PMKRI, GP Ansor dan juga Gereja HKI. Gitu. Jadi tugasnya adalah mengkawal proses bantuan-bantuan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang sudah terjadi di hari-hari yang sebelumnya seperti itu. Lalu hasil penelusurannya sudah apa ya? Memang belum berjalan karena baru juga 1 hari yang lewat kita sahkan. Jadi memang kemungkinan di minggu depan kita akan mulai berjalan dari tiap-tiap timnya. Kita akan bagi menjadi beberapa tim dari tiap-tiap kecamatan. Jadi kita akan kawal terus bagaimana pembagian bantuan di tiap-tiap kecamatan. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan pemerintah? Kalau dikatakan kaitan, sebenarnya ya jelas ada. Kaitannya adalah Maksud saya seperti ini. Apakah ada sumbangsi dari pemerintah untuk tim ini? kalau sumbangsi dari pemerintah tidak ada karena ini inisiatif sendiri. Sehingga kita merasa resah dengan situasi ketidakjujuran dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah juga harus siap diawasi. Kami membentuk tim advokasi tersebut. Lalu tanggapan Bung mengenai tahap tadi bagaimana? Ya, tanggapan kami ya biarlah penyelewengan yang sudah dilakukan. Biarlah penyelewengan itu bila ada kita lanjutkan ke tindak yang berwajib. Tapi untuk tahap-tahap berikutnya kita bagaimana mengawal jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan karena dana-dana yang seharusnya untuk bantuan harusnya lebih tepat sasaran, tidak ada penyelewengan di dana tersebut. Ada yang mau ditambahin, Bung PMKRI? Iya baik, jadi berkaitan dengan tadi tim advokasi lintas agama, itu nama yang kami bentuk sebagai untuk mengawasi penyaluran bantuan itu tadi. Nah,
Mengapa kami buat seperti itu? Artinya ini adalah berkaca dari penyaluran anggaran sebelumnya, yang dimana ada kasus tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran seperti itu. Bahkan dari sekian banyak bantuan bisa ada masyarakat yang sangat membutuhkan, yang terdampak tapi tidak dapat seperti itu. Jadi itu nanti yang kita akan jalankan, kita advokasi ke lapangan, langsung turun beberapa tim dan melakukan pengecekan, meminta data-data yang menerima bantuan tersebut, apakah memang sudah tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Oke, ada tanggapan dari PMII? Terima kasih. Kalau berbicara dugaan itu no problem, sah-sah, artinya siapa saja boleh memberikan dugaan terkait marah atau korupsi yang dilakukan pemerintah Kota Padang Siantar. Akan tetapi yang garis bawahi bahwasanya kita ataupun saya pribadi sebagai mahasiswa akan lebih menganalisa dan akan mengkaji kembali bagaimana markup yang mungkin sudah sudah diinvestigasi atau memang sudah dianalisa oleh banyak institut. Kan tetapi pihak pribadi kami, khususnya saya sendiri, akan lebih menganalisa atau lebih melihat. Apakah PMII ikut tim ini? Tidak, PMII tidak ikut dalam tes gugur advokasi dari PMKRT ataupun GMKI tersebut. Tapi khususnya kita PMII ataupun pribadi saya akan lebih menganalisa apakah benar memang itu terjadi, akan kita laporkan ke pihak yang berwajib untuk dana korupsi tersebut. Artinya tidak spontanitas kita laporkan ataupun kita duga, tapi kita akan menganalisa kembali bila itu terjadi. Lalu berkaitan dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk sembako. Tadi bung-bung sekalian tidak hanya memandang bahwa tahap pertama yang masih dijalankan. Lalu pandangan bung sekalian untuk tahap kedua ini, kenapa keluar statement bahwa institusi tersebut mengatakan di tahap kedua ada 23.413 KK yang menerima. Jadi kerugian itu sebesar Rp538.499.000. Dan total dari tahap pertama dan kedua itu sebesar Rp1.005.149.000. Bagaimana tanggapan bung sekalian? Ada yang bisa menjawab? Siapa Kak? Bebas ya. Ya. Ya, mungkin kami yang menjawab sedikit, nanti tambah kawan-kawan. Jadi sama halnya dengan yang saya sampaikan tadi juga di awal, bagaimana dugaan-dugaan itu bisa terjadi karena tidak transparannya. Sehingga kalau kami menyikapi ini, lebih baik memang pemerintah memikirkan langkah lain dalam membantu. Langkah lain dalam bentuk apa ini? Misalnya tidak memberikan sembako, tapi Sejenis? memberikan uang langsung tunai, tapi terserah masyarakatnya mengelola untuk apa. Kemarin dia mewacanakan masyarakat Kota Siantar 200.000 per KK. Sementara ada rekan-rekan dari lembaga lain yang menginvestigasi tidak sampai 200.000. Itu kami temukan setelah kami melakukan dialog dengan Pemko dan juga berbagai stakeholder lainnya yang diinisiasi oleh GMKI. Nah, sementara dari dugaan-dugaan itu banyak penyelewengan dana, lebih bagus menurut kami langsung saja diberikan uang tunai, terserah masyarakatnya mau dikelola untuk apa, untuk kebutuhan dari keluarga masing-masing. Berkaitan yang Bung sampaikan mengenai bansos antara sembako dengan tunai, saya akan beralih ke Bung PMKRI. Apa pandangan Anda terkait pembagian bansos antara sembako dan tunai ini? Apakah sependapat dengan Bung Mayung Luther? Ya, jadi sepakat dengan yang disampaikannya, karena melihat penyaluran sembako ini kan melalui tahap-tahap yang agak bisa kita bilang banyak lah, mulai dari seperti Pemko melalui pihak ketiga untuk pengadaan barang,
Kemudian Bukankah memang kalau tunai itu juga ada penyelewengan? kalau ini untuk meminimalisir saya kira kalau dibanding dengan tunai. Jadi kalau dia berupa sembako, ada bisa terjadi manipulasi harga di lapangan seperti kasus yang tadi atau yang disampaikan institut tersebut, ada ketidaksesuaian nominal harga yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dan yang diterima. Baik, itu dari pemerintah sendiri. Lalu bagaimana sikap dari yang menerima, keluarga yang menerima? Apakah Anda yakin tunai ini akan dipergunakan dengan baik? Ya, melihat kondisi saat ini saya pikir untuk kebutuhan itu kebutuhan pokok yang paling diutamakan dan saya pikir digunakan untuk ke arah itu. Karena yang paling yang dibantu itu adalah mereka yang betul-betul terdampak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika keluarga itu mendapatkan uang, namun mereka menggunakannya dengan tidak baik, kan? Menurut Oke, Bung Umam? ketika berbicara pembagian tadi atau sembako ataupun langsung tunai, saya sepakat dengan kawan-kawan tadi, artinya dengan melakukan uang tunai. Kembali kepada pribadi masing-masing, karena kecil kemungkinan ketika uang tunai itu diberikan akan bisa merubah penyelewengan itu mungkin kecil, karena dia bersifat uang tunai. Artinya ketika diberikan, ketika ada terjadi penyelewengan, itu hal yang mudah untuk kita analisa ataupun kita selidiki karena dia berbentuk dengan uang tunai. Sedangkan sembako mungkin banyak terjadi perbedaan harga ataupun manipulasi tadi seperti yang dikatakan. Jadi ketika itu uang diberikan kepada masyarakat, apakah itu dibuat untuk hal yang baik ataupun tidak baik, itu kan tidak bisa kita menjustifikasi. Tapi artinya bisa kita lihat di tengah-tengah wabah COVID, memang kebutuhan pokok itu banyak kita inginkan, kita butuhkan. Contoh berkurangnya ekonomi karena banyak dari usaha-usaha mikro atau usaha-usaha kecil yang memang kekurangan dari pokok-pokok tersebut. Artinya memang uang 600.000 itu mungkin sangat berguna lah, walaupun tidak banyak, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhannya dalam beberapa bulan. Artinya cukup dalam sebulan ini saja, seperti itu sih. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Bung Mailuter? Ya, mungkin sudah hampir sejalan pemahamannya. Kenapa harus tunai? Ketika pembagian sembako, menurut pandangan kami banyak hal-hal yang tidak tepat dari tindakan pemerintah. Misalnya, ketika pembagian sembako di Kota Siantar menimbulkan keramaian, kerumunan massa, sehingga yang dikampanyekan oleh pemerintah untuk menghindari keramaian dipicu oleh pemerintah sendiri keramaian tersebut. Nah, tapi kalau dia diberikan uang tunai, bisa model misalnya per RT, per lurah diantar ke rumah warganya, atau dengan desain-desain yang tidak harus memicu keramaian tersebut. Tapi kalau sembako, dia datang mengambil sembakonya dengan model-model pengumpulan massa. GMKI sendiri pernah nggak melakukan penelusuran bagi setiap masyarakat yang berkeliaran di tempat-tempat umum itu adalah memang bekerja? Ya, Tujuannya adalah bekerja. memang tidak semua yang bekerja, tapi ya, saya memandang dari GMKI juga kami khususnya masyarakat sudah mulai lelah dengan situasi ini. Lelahnya pemerintah. Cara jalan-jalan keluar. Tidak semua yang jalan-jalan, ada yang kerja, ada yang jalan-jalan memang, dan ada sebagian juga memang udah merasa bersikap apatis dengan imbauan-imbauan pemerintah, karena memang disuruh stay at home, di rumah saja, tapi tidak ada kontribusi pemerintah pada waktu itu, sehingga mereka lelah dengan 1 bulan 2 bulan di rumah aja. Akhirnya banyak yang keluar rumah, banyak yang beraktivitas kembali di luar rumah karena untuk kebutuhan perut gitu. Jadi kami melihatnya ke situ arahnya. Dengan Anda, sebaiknya, idealnya bahwa mahasiswa itu adalah sosial kontrol, memandang ini semua. Oke, baik. Kita sebagai mahasiswa ketika memandang ini semua dalam upaya sosial kontrol ataupun untuk melakukan perubahan seperti itu ya. Iya. Artinya yang pertama memang kita sebagai mahasiswa tetap bekerja sama lah kalau memang bisa dengan pemerintah ataupun TNI ataupun aparat. Tapi pemerintahnya nggak mau diajak kerjasama. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin adakan Cipayung ataupun Cipayung Plus untuk tetap menghimbau kepada masyarakat Kota Siantar untuk stay at home, sebagaimana
mulai dari pemerintahan pusat sampai kabupaten daerah mengingatkan untuk tetap di rumah Kita saja. khususnya di Kota Pematang Siantar sendiri, Khususnya di Kota Pematang Siantar ada banyak Cipayung ataupun Cipayung Plus ataupun organisasi-organisasi yang lain kepemudaan itu memang tetap harus menghimbau lah ataupun mengajak kepada masyarakat tetap mengingatkan baik secara langsung ataupun secara media, artinya agar tetap untuk memutus tali rantai pencegahan COVID ini. Karena sama-sama kita ketahui, kita ingatkan pun selalu, kita sampaikan pun dengan banyak hal-hal, ketika tidak ada kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri, mungkin dia tetap akan melakukan aktivitas di luar. Artinya tetap mengingatkanlah untuk meninggal tetap di rumah seperti mana anjuran pemerintah. mengingatkan. Baik, ke Ketua PMKRI, Iya baik. supaya didengar teman-teman mahasiswa yang di luar sana mungkin. Iya baik. Jadi sebagai mahasiswa ataupun orang muda ataupun tadi disampaikan social control atau insan intelektual, kita wajib mengkawal ataupun mengkritisi setiap kebijakan yang agak menyeleweng yang dapat kita lihat bersama. Jangan takut, artinya kalaupun ada yang mengatakan itu cuman ngomong atau bagaimana, ya itulah tugas kita sebagai mahasiswa seperti itu. Dan kita juga siap untuk dilibatkan dalam hal ini oleh pemerintah. Masalahnya sejauh ini belum seperti itu. Pemerintah belum mau gitu. Belum, masih merasa- mungkin optimis melaksanakan sendiri dari tim gugus tugas. Maka kita buat tim independen untuk mengadvokasi. Nanti kita tunggu ya kinerja dari tim ini. Ya. Kalau agak menyeleweng kita juga angkat topik ini. GMKI? Sama halnya dengan yang disampaikan teman-teman tadi sebelumnya oleh PMII dan PMKRI. Jadi setiap masyarakat, setiap orang itu memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, ketika bicara mahasiswa, tugasnya adalah mengawasi, mengingatkan, dan juga mengedukasi. Gitu. Artinya jangan dipaksa mahasiswa untuk sama dengan pemerintah. Gitu. Tugasnya ya sebatas mengingatkan, mengkritik, dan mengedukasi masyarakat dan juga rekan-rekan mahasiswa lainnya bagaimana yang seharusnya, yang idealnya menurut cara pandang kita layaknya mahasiswa. Jadi ketika dikatakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, ya tetaplah pantau bagaimana situasi penanganan virus corona atau COVID-19 ini di Kota Siantar. Tetaplah pantau pembagian bantuan sosialnya. Ketika ada penyelewengan, suarakan, kritiki, bila perlu, bila memang sudah melanggar perundang-undangan, laporkan gitu. Jadi itulah tugas dari mahasiswa itu. Bagaimana proses pengawasan itu terus dilakukan setiap harinya. Baik, mungkin sampai situ aja diskusi kita hari ini. Nanti saya akan minta closing statement dari Bung sekalian, namun setelah segmen yang berikut ini.